Hai sahabat para penikmat alur. Balik lagi nih sama gue nih, Usop ya. Apa kabar kalian semua? Sehat kan? Jangan sampai kena Omikron ya. Makanya kalau di aplikasi Peduli Lindungi, kalian udah ada tiket buat vaksin booster. Buruan vaksin, gak usah ditunda-tunda. Vaksin aman, sehat, dan halal. Anjay, kok jadi kayak iklan layanan masyarakat gini ya? Nah, kali ini gue akan bawain alur film yang berjudul Dear John, yang dirilis pada tahun 2010. Film ini dibintangi oleh abang gua, yaitu Bang Channing Tatum. Ya masih saudaraan sama Ariel Tatum lah ya. Canda ya gengs. Film ini berkisah tentang seorang tentara yang menjalin kasih dengan seorang wanita cantik. Tapi karena ada tugas negara, tentara ini terpaksa harus menjalin hubungan jarak jauh dengan kekasihnya. Kira-kira hubungan mereka bakal lancar-lancar aja atau bakal ada problem ya? Daripada penasaran, langsung aja kita mulai videonya ya. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagian orang tua. Gua Usop, enjoy the plot. Film diawali dengan diperlihatkan seorang pria yang sedang berselancar. Setelah puas berselancar, pria itu beristirahat di dermaga. Oh iya, pria ini bernama John. Lalu terlihat 4 orang yang sedang berjalan-jalan di sekitar dermaga itu. Dan salah satu dari mereka menjatuhkan tas temannya ke dalam laut. Si cowok yang menjatuhkan tas itu langsung berusaha bertanggung jawab mengambil tas itu lewat jalan memutar. Tapi tiba-tiba John langsung melompat dan menyelam untuk mengambil tas itu. Si cewek lalu berterima kasih kepada John dan akhirnya mereka berkenalan. Di sini kita tahu bahwa si cewek bernama Savannah. Savannah lalu mengajak John buat join ke pestanya yang diadakan di rumahnya di pinggir pantai. Awalnya John menolak, tapi akhirnya John mau juga. John pun minum sambil ngobrol dengan Savannah dan temannya yang bernama Randy, yang tadi jatuhin tasnya Savannah. Randy nampak tidak suka dengan kehadiran John karena dia suka dengan Savannah. Tapi Savannah lebih banyak ngobrol dengan John. Di sini John cerita jika dia adalah tentara dan saat ini sedang libur bertugas. Saat lagi asik ngobrol, tiba-tiba ada anak kecil yang datang dan memeluk Savannah dari belakang. Anak itu bernama Alan dan dia memiliki kebutuhan khusus. Tak lama kemudian datang ayahnya Alan yang bernama Tim. Mereka pun lalu berkenalan. Singkat cerita, karena udah malam, John pun pamit pulang. Sebelum pulang, John mengajak Savannah buat makan besok. Dan Savannah mau-mau aja. Dalam perjalanan pulang, John gak sengaja bertemu dengan Tim yang akan membelikan es krim untuk Alan. Tim lalu memberikan John tumpangan buat pulang. Mereka lalu ngobrol-ngobrol di mobil. Dan sesampainya di rumah John, Tim memperingatkan agar John tidak menyakiti hati Savannah. To hurt Savannah, I'm gonna have to break something. He would expect me to say something like that. Keesokan harinya, John menjemput Savannah dan mereka makan malam di ayam geprek yang bisa nambah nasi sama es teh puasnya. Di sana mereka ngobrol tentang keluarga mereka masing-masing. John menceritakan soal ayahnya yang hobi mengoleksi koin. Savannah pun berminat dan ingin menemui ayahnya John. Singkat cerita, mereka udah di rumahnya John dan Savannah bertemu dengan ayahnya John yang bernama Tire. Savannah dan Tire mengobrol soal koin dan ternyata mereka nyambung. This is a satirical coin, and McKinley was his opponent, and he's. Ketika Savannah mau pulang, dia bilang ke John kalau dia menyukai ayahnya John. Sejak hari itu hubungan John dan Savannah udah kayak orang pacaran. John bahkan tak segan membantu Savannah yang membangun sebuah rumah. Suatu hari John melihat Savannah yang duduk sendiri di pinggir pantai. John menghampirinya dan menanyakan apa yang terjadi. Ternyata Savannah sedih karena liburannya akan segera berakhir dan dia harus kembali ke kampus. Selama kuliah, dia tidak akan bisa menemui John selama setahun penuh. John awalnya sedih mendengar hal itu, tapi dia menenangkan Savannah dan berjanji akan memberi kabar melalui surat. Savannah pun menjadi sedikit tenang dan mereka berjalan-jalan di tepi pantai. Nah, di sini Savannah nggak ngomong sesuatu dan nggak bermaksud menyinggung John. Savannah bilang kalau ayahnya John ini kayak Alan.
Dia pun pergi meninggalkan savana. Lalu terlihat Randy yang berusaha menyapa John yang sedang kesal. Tapi John malah menghajar Randy. Tim yang berusaha melerai malah kena pukulan John. Setelah itu John pergi begitu saja. Keesokan harinya John menghampiri rumahnya Savannah di pinggir pantai. Kemudian datang tim dan memberitahu John bahwa Savannah gak ada di rumah. John merasa bersalah melihat wajah tim yang lebam. Tapi tim gak mempermasalahkan hal itu. John lalu menitip salam kepada Savannah. Saat John sedang makan bersama ayahnya, dia keinget sama Savannah terus. Tiba-tiba Savannah datang dan John pun langsung memeluknya. Mereka saling meminta maaf satu sama lain dan kembali berbaikan. Savannah lalu memberikan sepucuk surat kepada John. Savannah meminta agar John tidak membaca surat itu sampai Savannah pergi nanti. 2 weeks for me to fall in love with you. Kini John pun harus berangkat bertugas lagi. Di dalam bus, John membaca surat dari Savannah. Sejak hari itu, mereka saling berkomunikasi lewat surat aja. John di medan perang dan sedangkan Savannah dari kampus. Selama John bertugas, Savannah sering mengunjungi ayahnya dan ngobrolin soal koin. Savannah menceritakan itu semua kepada John melalui suratnya. Is it worth the most? Now here's one. Karena ada suatu kejadian, John pun mendapat libur dan dia memutuskan untuk pulang. Savannah sangat gembira menyambut kedatangan John. Savannah lalu mengajak John untuk menghadiri pesta di rumahnya. Ibunya Savannah menyambut John dengan sangat ramah. Di pesta itu juga terlihat Randy dan tim yang juga hadir. Savannah lalu ngobrol sambil melepas rindu dengan John. John bilang kalau dia hanya mendapat libur sebentar dan harus pergi bertugas lagi selama 2 tahun. Savannah pun kesal karena mereka baru aja ketemu lagi tapi John udah harus pergi. John berusaha menjelaskan tapi Savannah gak mau dengar dan pergi meninggalkan John. John mencari Savannah dan mendapati dia yang sedang duduk seorang diri. John menghampiri dan meyakinkan Savannah. Akhirnya Savannah pun bisa ikhlas melepas kepergian John. Dan mereka pun berpelukan. I just want to stay right here with you as long as I possibly can. What did you want me to do? Kini John berangkat bertugas dengan diantar oleh ayahnya dan Savannah. Take care of yourself. Di medan perang, John dan Savannah kembali berkomunikasi hanya melalui surat lagi. Suatu ketika, Savannah gak balas lagi suratnya John. Tapi John tetap sabar menunggu surat balasan dari Savannah. Berbulan-bulan pun berlalu dan akhirnya datang juga surat dari Savannah. Tapi isi surat itu bikin John sakit hati. Di surat itu, Savannah bilang kalau kini dia udah menikah dengan pria lain. Nyesek anjing. Lagi tugas bela negara, pacar di rumah dinikahin orang lain. Anjay, gak kebayang sih sakitnya kayak gitu. John lalu mengumpulkan semua surat-surat dari Savannah dan membakarnya. Suatu hari, John tertembak di medan perang. Untungnya saat itu dia masih bisa tertolong. Setelah sembuh, John menghadap ke kapten dan meminta agar tugasnya diperpanjang. Awalnya kapten ragu dengan hal itu, tapi akhirnya si kapten mengabulkannya. Tapi baru bertugas sebentar, John harus pulang karena mendengar ayahnya terkena penyakit stroke. John langsung menuju ke rumah sakit dan dokter menjelaskan penyakit ayahnya kepada John. Setelah itu, John pulang ke rumah dan mengamati koin-koin koleksinya ayahnya. Dan John mulai menulis surat. Keesokan harinya, John kembali mengunjungi ayahnya. John membacakan surat yang dituliskan semalam. First thing that entered my mind at that moment, how they're stamped and cleaned, then how each and every... Setelah John membaca suratnya, ayahnya langsung memeluknya. Tak lama kemudian ayahnya berpulang ke rumah Tuhan. Karena sedih, John pun obing dan berselancar di tengah badai. John pun memutuskan untuk menemui Savannah dan keduanya nampak canggung. John menceritakan jika ayahnya udah meninggal. Savannah pun sedih mendengar kabar itu. Savannah mengajak John buat ngobrol di dalam. Mereka berbincang-bincang dan obrolan mereka terganggu karena telepon Savannah berbunyi. John kaget setelah melihat foto pernikahan Savannah. Ternyata Savannah menikah dengan Tim. Setelah selesai menelpon, Savannah bilang kalau Tim ingin bertemu dengan John. Ternyata John lagi sakit. Dan dalam perjalanan ke rumah sakit, Savannah menceritakan kondisinya Tim. Singkat cerita, kini mereka udah sampai di rumah sakit. Tim merasa gak enak dengan John karena merasa dia telah merebut Savannah dari John. Tapi John udah gak mempermasalahin hal itu. It's gone now. It's been wiped clean.
Dalam perjalanan pulang, Savannah bilang kalau dia udah mencoba berbagai cara untuk menyembuhkan Tim, tapi dia kesulitan biaya. Malam harinya, Savannah menawari John untuk makan malam bersama. Di sana, John mengungkapin unek-uneknya karena Savannah nggak ngasih tahu tentang pernikahannya. Setidaknya nelpon gitu kek. Tapi Savannah bilang dia takut berubah pikiran dan gak jadi menikahi Tim jika dia mendengar suara John. Makanya dia gak nelpon John. John pun akhirnya bisa mengerti dan memeluk Savannah dengan erat. Sebelum John pulang, Savannah bertanya apakah mereka bisa bertemu lagi. John hanya menjawab selamat tinggal dan pergi meninggalkan Savannah begitu saja. Savannah menangis menatap kepergian John. Begitu pula dengan John yang menangis sambil menyetir. Sesampainya di rumah, John menatap semua koleksi koin milik ayahnya. Besoknya John menjual semua koin itu kepada kolektor lain. Tapi dia menyimpan koin kesayangan ayahnya. John menyumbangkan uang hasil penjualan koin itu untuk biaya pengobatan Tim. Kini John bertugas lagi dan dia udah naik pangkat menjadi sersan. Suatu hari dia mendapat surat dari Savannah. Savannah bilang bahwa tak lama setelah John berangkat bertugas, ada orang tak dikenal yang menyumbang uang untuk Tim berobat. Dan Tim berhasil sembuh. Tapi setelah 2 bulan, Tim harus berpulang ke rumah Tuhan juga. A donation that was enough to give him what the insurance. Time to say goodbye. Savannah sadar jika waktu berlalu begitu cepat. Kini dia tak tahu John berada di mana. Tapi dia yakin bahwa suatu hari nanti dia bisa bertemu dengan John. Keyakinan Savannah pun dikabulkan. Suatu hari saat Savannah sedang makan, dia melihat John yang sedang memarkirkan sepeda. John ternyata juga melihat Savannah dan mereka tatap-tatapan kayak di sinetron. Savannah lalu keluar dan langsung memeluk John erat-erat. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita dari John dari Nikmatin Alur. Sedih banget filmnya. Bayangin aja, kalian kerja dan harus LDRan sama pasangan kalian. Tapi pasangan kalian nikah sama orang lain. Gak lama setelah itu bapak kalian pulang ke rumah Tuhan. Bener-bener gak kebayang sih kalau harus kayak gitu. Ya udah, sekian dulu video kali ini ya. Go Shop, I love you 3000.